Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello learners, welcome back to my channel. This is my second video. Today I'm going to teach you about using an and a. But before we start it, don't forget to subscribe, like, and don't forget to give a comment. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai penggunaan an dan a. Oke, we started. An dan a itu digunakan jika bendanya only one, cuman satu ya bendanya, berarti dia tunggal, singular. Dan an dan a itu diartikan tergantung dari kata bendanya. Jika dia manusia, maka diartikan seorang. Ya, jika dia hewan diartikan seekor. Dan jika dia sebuah benda itu artinya sebuah ya. Nah, dan lain sebagainya. Apapun itu, jika bendanya cuma satu, maka dia menggunakan an dan a dan diartikan sesuai dengan kata bendanya. Nah, kita masuk ke penggunaan terlebih dahulu. Nah, an digunakan jika diawali dengan huruf vowel kata bendanya, seperti a, i, u, e, o. Contohnya kata benda yang berawalan a, apple. Ya, apple. Nah, kalau dia diawali dengan huruf a, maka dia menggunakan an. An apple artinya sebuah apel, berarti bendanya cuma satu. Kata benda yang berawalan i, ice cream. Ya, ice cream. Karena dia berawalan huruf i, ya, maka dia menggunakan an, sebuah es krim. Yang ketiga, kata benda berawalan huruf u, umbrella, ya, payung. Nah, payung karena berawalan huruf u, maka menggunakan an umbrella yang artinya sebuah payung, ya. Next, kata benda diawali dengan huruf e, seperti egg, telur, ya. Karena dia diawali dengan huruf e, huruf hidup, maka dia an digunakan. An egg artinya sebutir telur, berarti telurnya cuma satu. Dan yang terakhir o, seperti orange. Ya, orange artinya jeruk. Jadi kalau sebuah jeruk dia menggunakan an orange, ya, sebuah jeruk. Jadi diingat, remember, jika kata benda tersebut diawali dengan huruf vowel ataupun huruf hidup a, i, u, e, o, maka dia menggunakan an. Oke, beda dengan e. Nah, kalau dia e digunakan huruf konsonan B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Nah, jika bendanya diawali dengan huruf ini tersebut, maka dia menggunakan e. Contohnya, kata benda yang berawalan huruf B ataupun B, book. Jadi kalau dia sebuah buku, a book. Oke, ini B, huruf mati ataupun huruf konsonan, maka dia menggunakan e. Nah, contoh kata benda yang huruf C, di awal huruf C, car, mobil. Karena dia berawal dengan huruf konsonan, maka dia menggunakan e, sebuah mobil. Contoh kata benda yang berawalan D, doll, boneka. Sebuah boneka, maka pakai e, a doll. Ya, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi sampai dia Z. Nah, jadi tadi kalau dia an diawali dengan huruf vowel ataupun huruf hidup a, i, u, e, o, maka menggunakan an bendanya. Namun jika dia diawali dengan huruf konsonan kata bendanya, maka dia menggunakan e, ya, dan diartikan sesuai dengan kata bendanya. Dan yang kedua, an itu menggunakan countable noun, ya, yang artinya an hanya digunakan untuk kata benda yang bisa dihitung, ya. Countable noun adalah kata benda yang bisa dihitung. Ya, seperti apple. Apple kan bisa dihitung. Es krim juga bisa dihitung, payung juga bisa dihitung. Nah, itu jika bendanya bisa dihitung kalau dia tidak dalam bentuk jumlah yang banyak, ya. Tapi kalau dia gula, gula kan huruf S, ya, meskipun dengan huruf awal huruf
hidup dia tidak bisa pakai en ataupun ya, karena gula itu jumlahnya ataupun kuantitasnya itu banyak ya, jadi tidak bisa dihitung. Begitu juga dengan konsonan, juga sama, dia juga termasuk dari benda yang bisa dihitung ya. Jadi antara en dan persamaannya bendanya itu harus bisa dihitung ya, tidak boleh gula, kopi, rambut, air itu tidak bisa dihitung. Misalnya udara, air, ya kan, sebuah udara, an air, ini salah. Kenapa? Karena udara tidak bisa kita hitung, kita tidak tahu berapa jumlahnya. Oke, jadi tidak boleh menggunakan an ataupun ya, kalau bendanya tidak bisa dihitung. Yang ketiga, depend on syllable. Syllable artinya suku kata ataupun bisa dikatakan bunyi, voice. Nah, meskipun hurufnya di awal itu huruf ini kebalikannya ya. Untuk yang penggunaan en, kalau dia diawali dengan huruf hidup, diawali dengan huruf mati, ya konsonan, ini artinya dari huruf dia konsonan, huruf mati, berubah menjadi huruf bunyi, huruf vowel, huruf hidup. Contohnya seperti ini. Our, tulisannya her, tapi dibaca our. Ya, our. Dibaca our, H sama O ini diawali dengan huruf A, ya, huruf vowel dibaca. Nah, jika kamu menemukan hal yang seperti ini, ya, di awal dia huruf mati, konsonan, tapi bacaannya huruf vowel, itu dia menggunakan en, jadi an hour. Ya, berhati-hati dalam pengucapan, syllable-nya, bunyinya ya. Sekali lagi saya ulangin, jika kamu menemukan hal yang seperti ini, dia hurufnya konsonan, huruf mati, tapi dibaca, disilabelkan dia huruf vowel, huruf hidup, hour, jam, ini sebuah jam, itu bahasa Inggrisnya an hour ya, berhati-hati. Yang kedua nih, honor ya, honor itu dibaca honor ya. Nah, jadi karena dia dibacanya honor, sama juga huruf A dibaca vowelnya, huruf bunyinya seperti huruf vowel, huruf hidup, maka pun dia an honor. Ya, dia menggunakan an. Meskipun dia diawali huruf mati, tapi dibaca dia vowel, huruf hidup. Ini juga ya, air. Ya, air dibaca. Nah, karena ada huruf hidup, vowel bunyinya, maka dia menggunakan en juga, an air. Oke, jadi remember, meskipun dia huruf mati, tapi dibaca dia seperti huruf vowel, huruf hidup. Oke, dan kasusnya lagi yang ini, depend kalau dia penggunaan ya, depend on syllable. Tadi dari konsonan, hurufnya konsonan ke bunyi vowel. Kalau yang ini dari hurufnya vowel tapi dibunyikan dia konsonan, syllable-nya disilabelkan dia konsonan, seperti university. Oke, ini dibaca university ya, ini dibaca uni. U ini dibaca u, karena dibaca huruf y ya, termasuk huruf y adalah huruf konsonan ya, maka dia kalau dia sebuah maka menjadi a university, sebuah universitas ataupun kampus ya. Meskipun dia huruf hidup di awalnya, vowelnya huruf hidup di awal, tapi dia dibaca konsonan, huruf mati u ya, jadi dia a university. Next, uniform. Nah, seragam. Ini pun juga dibaca dia uniform. Ya, dibaca uniform. U ini dibaca U, tidak uniform, tapi uniform. Karena dibaca dengan huruf konsonan, huruf mati, maka jika dia sebuah seragam, maka bahasa Inggrisnya adalah a uniform. Oke. Nah, yang terakhir, the last one itu adalah itu juga ya, euphoria. Ya, ini juga euphoria. Dibaca juga u, baca ini sama u ketemu, jadi baca u juga, euphoria. Ini juga karena dibaca dengan huruf y, maka dia euphoria. Oke. Nah, jadi
sebelum kita menentukan en dan berhati-hati dan juga silabelnya, pengucapannya. Oke. Nah, I think that's all about using en dan Saya harap, I hope all of you understand about this topic and about the differences between en and Thank you for your watching, and we are going to see for the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.